Saat dua avatar Feng Tianxing beraksi, Feng Tianxing berhenti memperhatikan pikiran lain. Saat ini, lebih tepat untuk menyerang kekosongan. Saat Feng Tianxing datang ke garis depan para iblis, mereka sudah mundur. Melihat Feng Tianxing datang sendiri, mereka merasa sedikit kagum di hati mereka. Itu Laksamana Feng. Saya bersedia tinggal dan melawan Anda sampai mati. Saya tidak tahu apakah Laksamana Feng akan menyetujui permintaan saya. Seorang iblis maju dan memberi hormat pada Feng Tian. Feng Tianxing baru saja melihatnya. Dan kekuatan klan iblis ini tidak buruk. Itu benar-benar tingkat menengah dan mendekati kekuatan puncak. Di lain waktu, Feng Tianxing mungkin setuju. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Kamu harus mundur sesuai dengan permintaan Laksamana Ming terlebih dahulu. Dan bersiap untuk pertempuran 10 mil jauhnya dari bahaya alam ini. Kekuatanmu harus disimpan sampai saat itu. Saat kritis pertempuran antara kedua belah pihak. Aku cukup di sini sendirian. Setan itu mengepalkan tinjunya dan berkata. Kebaikan Laksamana Feng hari ini. Saya pasti akan menjelaskannya kepada saudara-saudara saya. Harap berhati-hati. Setelah selesai berbicara, klan iblis juga pergi. Feng Tianxing sama sekali tidak mengambil hati masalah ini. Dia pikir itu adalah kata-kata indah yang diucapkan oleh klan iblis. Berbalik untuk menghadapi jalan yang agak sepi ini, bagian samping dan atasnya penuh debu. Debu ini tidak biasa, dan ada sedikit kekuatan di dalamnya. Menurut solusi optimal, bertahan pada pertahanan bahaya alami ini adalah yang terbaik. Cacat dari kehampaan terletak pada kekuatan jalan besar, dan penghalang alami ini adalah sarana untuk menahan kehampaan. Harta karun seperti itu, bagaimana Feng Tianxing bisa tetap berada di tangan iblis? Jika garis pertahanan Laksamana yang kokoh dan tidak ada bahaya alam di pihaknya, bukankah itu arah utama serangan Void di masa depan? Feng Tianxing tidak benar-benar ingin menjadi payung bagi iblis-iblis ini. Dalam perjanjian dengan Kaisar Iblis, dia tidak dapat menyakiti ras iblis. Tetapi dia tidak menyatakan bahwa dia tidak dapat membunuh iblis dengan pedang. Kekosongan ini adalah metode yang digunakan Feng Tianxing untuk menekan iblis. Selama jumlah iblis turun, selama kekuatan bertarung iblis tidak cukup untuk mengatasi kehampaan, hampir tak terelakkan bagi umat manusia untuk muncul. Terlebih lagi, jika ras manusia dapat memperoleh manfaat tempur, dia akan lebih bertekad untuk memberikan kesempatan kepada ras manusia ini untuk bertahan hidup di masa depan. Lingkungan, jika diubah, tidak ada yang bisa memilih kata. Terutama iblis di kota utama. Ini adalah kekuatan sebenarnya di sebuah benua. Biarkan kota utama dihancurkan. Dan kemudian giliran Feng Tianxing untuk berbicara. Tuan kota Luo secara alami tidak menyadari hal ini. Dan dia bukan cacing belang di perut Feng Tianxing. Jadi dia tidak tahu apa yang direncanakan Feng Tianxing di bawah permukaannya yang tampaknya baik hati. Mendengar langkah kaki, anjing, di kejauhan, Feng Tianxing berhenti berpikir. Menghitung waktu. Dia masih perlu bertahan di sini selama setengah saat sebelum iblis di kota bisa mundur. Setengah saat tidak terlalu lama. Feng Tianxing mengangguk. Lalu mengulurkan tangannya. Guntur melintas. Digantikan oleh nyala api yang ganas. Pada saat bergerak, Feng Tianxing memikirkan informasi yang dia peroleh dari Tuan Kota Luo sebelum keberangkatan. Dan bahwa Void juga akan belajar. Dilihat dari performa Li Goudan, makhluk Void yang menyerahkan diri, kemampuan belajarnya seharusnya bagus. Namun kecepatan reaksi Void adalah misteri lain. Untuk mencegah cara melarikan diri dari sasaran kehampaan seperti terakhir kali, Feng Tianxing mempelajari pelajarannya kali ini. Ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya, ada sejumlah besar setan di belakangnya, sehingga kehampaan tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatannya. Gunakan nyala api itu sendiri terlebih dahulu, lalu mundur saat waktunya hampir tertunda. Tentu saja, ketika saatnya tiba, dia harus berpura-pura melawan dengan seluruh kekuatannya, akhirnya memberikan ilusi kepada iblis bahwa dia kesulitan mengatasinya di sini. Api merah di mana-mana, dengan 4 kata sederhana, api yang berkobar tiba-tiba muncul di atas tanah. Dan suhu di sekitarnya naik dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertahankan suhu nyala api, lalu diam-diam tunggu. Berurusan dengan aneka ikan ini tentu saja bukan tujuan Feng Tianxing. Selain melawan kehampaan, Feng Tianxing juga ingin menguji seberapa cepat kehampaan dapat menghadapinya. Beberapa saat kemudian, makhluk kosong tiba-tiba masuk ke garis pandang Feng Tianxing. Dia masuk tanpa takut dengan api di sekitarnya, dan menatap langsung ke arah Feng Tianxing. Saya pikir beberapa master yang kuat ada di sini untuk membuat masalah. Tetapi ternyata itu adalah pemuda linglung dari klan iblis. Feng Tianxing tersenyum santai, dengan sedikit sarkasme di matanya. Kupikir Void akan tahu aku akan datang. Jadi aku siap mati lebih awal. Tapi aku tidak menyangka akan mengirim meriam ke sini. Kekosongan itu hanya cemberut. Tidak puas dengan kata-kata Feng Tianxing. Tetapi hanya menatap Feng Tianxing. Setelah menunggu beberapa saat, Void akhirnya selesai mengoperasikan tempat lain. Dan hanya menunggu tempat ini untuk bertemu dengan Feng Tianxing. Kekosongan itu tiba-tiba meledak, dan kecepatannya sangat cepat, dan bahkan gambar belakangnya tidak dapat dilihat sama sekali.
bahkan jika itu diteleportasi. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit. Laksamana Yan paling baik dalam bertahan seperti lonceng emas. Meskipun tubuh fisiknya kuat, kecepatannya tidak akan terlalu lemah. Tetapi di bawah restu dari hampir semua aturan dunia, jarak kecepatannya terlalu besar. Namun, kecepatanmu masih belum cukup untuk berurusan denganku. Fight meraih tubuh Feng Tianxing dengan satu cakar, menembus dengan mudah. Cakar ini mengenai dengan akurat, tetapi Fight mundur 10 langkah dengan waspada. Mengambil gambar, kecepatan sebenarnya dibagi menjadi beberapa level tertentu. Meskipun Feng Tianxing tidak memiliki berkah dari garis keturunan Poison Jade kuno, tubuh guntur ini dibuat oleh langit dan bumi, hampir sempurna. Bagaimana bisa kalah dengan tubuh fisik dalam hal kecepatan? Menghindari serangan lawan, Feng Tianxing tidak terburu-buru untuk melawan. Setelah menghindari serangan itu, dia kembali ke posisi semula dan menatap makhluk kosong itu dengan tenang. Oke, sekarang kamu bisa mulai menebak metode apa yang saya gunakan dan bagaimana menghadapinya. Fight membeku sesaat, dan tiba-tiba mencibir. Setan selalu mengejar kekuatan, dan kecepatan bukan yang paling mahir di antara setan. Kecepatanmu sudah beberapa kali lebih cepat dari Laksamana Yan. Jadi kekuatan darahnya benar. Menurut informasi yang saya dapatkan, kekuatan darah biasa mungkin tidak memiliki kecepatan yang mengerikan dari Anda, dan itu hanya kecepatan murni. Maka Anda harus menjadi 12 darah kuno dari ras iblis, darah racun Gyo. Adapun garis keturunanmu, kekuatannya hampir sama mematikannya dengan kekurangannya. Saat dia mengatakan itu, kristal ungu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh makhluk kosong itu, menutupi seluruh tubuhnya. Jelas, dia ingin menggunakan kecubung ini untuk mendeteksi apakah Feng Tianxing telah mengeluarkan racun. Langkah ini hanya untuk mengkonfirmasi tebakan kosong. Feng Tianxing menghancurkan botol kecil di tangannya dengan tenang, dan memercikkan racun ke dalam kekosongan dengan energi spiritual.